Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B10 izin mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami terkait UTS mata kuliah evaluasi pembelajaran, yakni tentang analisis dan komparasi bentuk evaluasi dalam pendidikan formal dan non-formal. Selanjutnya mungkin kami bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang anggota kelompok kami dari kelompok B10, yang pertama adalah Mas. Monggo Mas. Andika W. Saputra, NIM K152210. Kemudian saya sendiri Narendra Hidayah, NIM K15 22060, dan Mbak. Saya Rizka Amalia, NIM K15 22070. Oke, selanjutnya eh, kita akan membahas tentang topik pembahasan dalam presentasi kami kali ini. Yang pertama adalah analisis bentuk evaluasi di lembaga formal, yaitu di SMK Negeri 56 Jakarta, jurusan Desain Permodalan dan Informasi Bangunan. Bentuk instrumen evaluasi yang ditinjau adalah soal penilaian sumatif dalam bentuk soal ulangan akhir semester. Kemudian untuk analisis bentuk evaluasi di lembaga non formal, kami memilih di LPK Veritrus Global Solusindo yang berlokasi di Serang, Banten. Kemudian untuk bentuk instrumen evaluasinya sendiri, yaitu tes uji kompetensi tertulis untuk pelatihan ahli keselamatan dan kesehatan kerja umum atau disebut AK3U yang disertifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. Kemudian topik yang ketiga kita akan membahas tentang perbandingan bentuk instrumen evaluasi formal baik formal dan non formal di SMK Negeri 56 dengan LPK Veritrus. Selanjutnya mungkin kita akan langsung saja masuk ke pembahasan dari topik yang pertama, yaitu tentang soal penilaian sumatif atau yang kita sebut UAS. Selanjutnya, eh, di topik A sendiri ini kita akan membagi menjadi beberapa subtopik. Yang pertama adalah pengertian UAS, kemudian yang kedua tujuan UAS, ketiga karakteristik soal UAS, yang keempat pendekatan pembuatan soal UAS, kemudian yang kelima jenis soal UAS, kemudian yang keenam implementasi UAS, kemudian yang ketujuh contoh soal UAS. Eh, yang kita masuk saja ke topik subbab yang pertama, yaitu tentang pengertian UAS. Pengertian UAS sendiri yaitu ujian sumatif akhir semester yang menjadi alat ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran selama 1 semester di lembaga pendidikan kejuruan formal. UAS dilaksanakan secara tertulis dan terstruktur dengan materi yang diujikan mencakup seluruh kompetensi dasar yang telah diajarkan selama semester tersebut. Kemudian di subtopik yang kedua, kita akan membahas tentang tujuan UAS. Yang pertama adalah mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara menyeluruh dan komprehensif. Kemudian yang kedua, memberikan gambaran tentang tingkat penguasaan materi pembelajaran oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, memberikan umpan balik kepada peserta didik tentang kekurangan dan kelebihan dalam belajar. Lalu yang keempat, membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima, menjadi dasar penetapan nilai akhir semester dan kenaikan kelas. Oke, selanjutnya di subtopik yang ketiga, kita akan bahas tentang karakteristik soal UAS. Dalam soal UAS sendiri, ada 6 parameter penting untuk menunjang karakteristik soal tersebut. Yang pertama, ada valid, yang artinya soal harus mengukur kompetensi yang telah diajarkan selama 1 semester tersebut. Kemudian yang kedua adalah reliable, soal harus memberikan hasil yang konsisten dan terukur. Kemudian yang ketiga objektif, soal harus bebas dari unsur subjektivitas dan bias. Kemudian yang keempat terstruktur,
Dan yang kelima menantang. Dan yang keenam adalah beragam. Selanjutnya mungkin kita akan membahas di topik subtopik yang keempat tentang pendekatan pembuatan soal UAS. Nah, pendekatan sendiri ini ada tiga. Yang pertama adalah pendekatan tradisional. Soal dibuat berdasarkan materi pembelajaran yang telah diajarkan di kelas. Kemudian pendekatan berbasis kompetensi. Soal ini dibuat berdasarkan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kemudian pendekatan konstekstual. Soal dibuat berdasarkan situasi dan kondisi yang sering dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Baik begitu, selanjutnya kita akan membahas di subtopik yang kelima, yaitu jenis-jenis soal UAS. Yang pertama, ada soal pilihan ganda, di mana soal yang memiliki beberapa jawaban pilihan, dan peserta didik hanya memilih satu jawaban yang paling benar. Kemudian yang kedua, soal isian singkat, peserta didik diharapkan untuk menjawab jawaban secara singkat. Kemudian soal uraian, yaitu meminta peserta didik untuk menjelaskan jawabannya secara panjang lebar. Kemudian ada yang keempat, yaitu soal praktik, di mana soal yang meminta peserta didik untuk melakukan praktek langsung dalam suatu bidang tertentu. Kemudian subtopik yang keenam, ini akan membahas tentang implementasi UAS. Nah, implementasi UAS ini ada beberapa step yang harus dilalui. Nah, yang pertama, penyusunan soal, di mana guru harus menyusun soal UAS berdasarkan materi pembelajaran yang telah diajarkan selama satu semester. Kemudian yang tahapan kedua adalah penelaahan soal, di mana soal UAS ditelaah oleh tim ahli untuk memastikan validitas, reliabilitas, objektivitas, dan kesesuaian dengan kurikulum. Kemudian pembiakan soal UAS dibiarkan dalam jumlah yang cukup untuk semua peserta didik. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan UAS di ruang kelas yang telah ditentukan. Kemudian step yang selanjutnya adalah penilaian dan penetapan nilai. Hasil UAS dinilai oleh guru dan tim penilai. Lalu nilai UAS ditetapkan berdasarkan hasil penilaian. Kemudian langkah terakhir yaitu pengumuman nilai, di mana nilai UAS ini diumumkan kepada peserta didik dan orang tua. Kemudian yang selanjutnya di subtopik yang ketujuh, kita akan membahas tentang lanjut Mbak, next selanjutnya, Mas. Nah, ini di topik subbab A yang ketujuh, kita akan membahas contoh instrumen soal UAS, di mana sumber instrumen tes tertulis ini diambil dari instansi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMK N 56 Jakarta dengan tipe soal yaitu ujian akhir semester pada tahun pelajaran 2022 hingga 2023, kemudian dengan mata diklat aplikasi perangkat lunak, serta kelas dan jurusan dari kelas 12 dan jurusan desain permodelan dan informasi bangunan. Untuk hari tanggal adalah Desember, kemudian alokasi waktunya 90 menit dengan guru pengajar Bu Elsa. Kemudian kita akan lihat contoh instrumen soal UAS dari SMKN Negeri 56 ini. Nah, ini mungkin dapat kita lihat bahwasannya instrumen tes tertulis ini memiliki jenis soal yang pilihan ganda. Kemudian yang selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini selanjutnya apa itu? Rangkaian dari soal sumatif eh, dari SMKN Negeri 56, di mana ini juga ada soal remedi UAS yang diharapkannya nanti misalkan kalau ada
siswa-siswi yang nilainya kurang nanti bisa mengerjakan soal remedi ini. Selanjutnya, next. Oke, Mungkin sekarang kita kita memasuki materi yang B, yaitu soal uji kompetensi bentuk tes pelatihan K3U. Di sini ada beberapa subtopik tentang bentuk instrumen penilaian evaluasi di LPK Perekrus. Yang pertama, yaitu pengertian uji kompetensi bentuk tes tertulis K3U. Kedua, tujuan uji kompetensi K3U. Ketiga, karakteristik soal uji kompetensi K3U. Keempat, pendekatan pembuatan soal uji kompetensi K3U. Kelima, ada jenis soal uji kompetensi K3U. Keenam, implementasi pelatihan uji kompetensi K3U. Dan yang terakhir, contoh instrumen dari soal uji kompetensi K3U. Memasuki subtopik yang pertama, yaitu pengertian uji kompetensi K3U. Uji kompetensi K3U atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum, sertifikasi Kemnaker RI merupakan instrumen evaluasi yang digunakan untuk menilai kompetensi peserta pelatihan dalam bidang K3U di lembaga pelatihan kerja non formal. Uji kompetensi ini dilaksanakan secara tertulis dan terstruktur, dengan materi yang diujikan mencakup seluruh materi pelatihan yang telah diajarkan selama program pelatihan. Selanjutnya, subtopik yang kedua yaitu tujuan uji kompetensi K3U. Di sini ada 5 tujuan dari uji kompetensi K3U. Yang pertama, mengukur kompetensi peserta pelatihan terhadap materi K3U yang telah diajarkan. Kedua, memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta pelatihan yang dinyatakan lulus uji kompetensi K3U dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Ketiga, sertifikat kompetensi K3U dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mengurangi angka kecelakaan kerja. Keempat, uji kompetensi K3U wajib dilaksanakan bagi lembaga pelatihan kerja non formal yang menyelenggarakan program pelatihan K3U untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir, tujuan utama uji kompetensi K3U ini bukan hanya mengatur pengetahuan dan keterampilan individu, tetapi juga meningkatkan budaya K3U di tempat kerja. Selanjutnya, subtopik yang ketiga, kita akan membahas karakteristik dari soal UAS. Yang pertama, valid, yaitu soal harus mengukur kompetensi yang telah diajarkan selama program pelatihan. Kedua, reliable, yaitu soal harus memberikan hasil yang konsisten dan terukur. Ketiga, ada objektif, yaitu soal harus bebas dari unsur subjektivitas dan bias. Keempat, ada terstruktur, yaitu soal harus memiliki format yang jelas dan mudah dipahami. Kelima, menantang, yaitu soal harus cukup menantang agar peserta pelatihan dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan yang terakhir, beragam, yaitu soal harus mencakup berbagai jenis pertanyaan seperti pilihan ganda, desain singkat, uraian, dan praktik. Subtopik selanjutnya, yang keempat, yaitu pendekatan pembuatan soal uji kompetensi K3U. Sini ada 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan berbasis kurikulum, yaitu soal dibuat berdasarkan kurikulum pelatihan K3U yang telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kedua, pendekatan berbasis kompetensi, yaitu soal dibuat berdasarkan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta pelatihan K3U. Terakhir, pendekatan konstekstual, yaitu soal dibuat berdasarkan situasi dan kondisi yang sering dihadapi di tempat kerja. Selanjutnya, nah, untuk subtopik yang kelima, yaitu jenis soal uji kompetensi K3U. Di sini ada 4 jenis soal ujinya. Yang pertama, soal pilihan ganda, yaitu soal yang memiliki beberapa jawaban pilihan, dan peserta didik hanya perlu memilih satu jawaban yang paling benar. Kedua, ada soal isian singkat, yaitu soal yang meminta peserta didik untuk mengisi jawaban singkat pada pertanyaan yang disediakan. Ketiga, soal uraian,
yaitu soal yang meminta peserta didik untuk menjelaskan jawabannya secara panjang lebar. Terakhir, soal praktik, yaitu soal yang meminta peserta didik untuk melakukan praktik langsung dalam suatu bidang tertentu. Selanjutnya, nah untuk subtopik yang keenam, kita akan membahas implementasi dari uji kompetensi K3U. Di sini ada penyusunan soal, yaitu lembaga pelatihan kerja non-formal menyusun soal uji kompetensi K3U berdasarkan kurikulum pelatihan dan pedoman dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. Kedua, ada penelaahan soal, yaitu soal uji kompetensi K3U ditelaah oleh tim ahli untuk memastikan validitas, reliabilitas, objektivitas, dan kesesuaian dengan kurikulum. Ketiga, ada pelaksanaan uji kompetensi, yaitu uji kompetensi K3U dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan oleh lembaga pelatihan kerja non-formal. Ketiga, penilaian uji kompetensi. Hasil uji kompetensi K3U dinilai oleh tim ahli yang telah dibentuk oleh lembaga pelatihan kerja non-formal. Keempat, penetapan hasil uji kompetensi. Hasil uji kompetensi K3U ditetapkan berdasarkan hasil penilaian. Terakhir, penerbitan sertifikat kompetensi. Peserta pelatihan yang dinyatakan lulus uji kompetensi K3U akan mendapatkan sertifikasi atau sertifikat kompetensi K3U dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nah, di sini ada contoh instrumen soal uji kompetensi K3U. Sumber instrumen tes tertulis berupa soal uji kompetensi K3U yang didapat dari instansinya yaitu LPK Peretrus Global Solusindo, yaitu soalnya berupa uji kompetensi K3U yang disertifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. Alamatnya yaitu di Perumahan Ciracas Jalan Kolonel TB Suwandi, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, dengan kode pos 42116. Websitenya di https://peretrus.id, teleponnya di 08588 3443 777, dan di emailnya yaitu feretrus.lpk.gmail.com. Nah, untuk subtopik 7 tadi, ini ada beberapa contoh instrumen soal uji kompetensi K3U. Di sini bisa kita lihat contoh instrumennya. Next. Ini juga masih ada beberapa contoh dari instrumen soal uji kompetensi K3U. Next. Nah, Untuk selanjutnya, untuk poin C, kita akan membahas tentang perbandingan instrumen evaluasi tertulis soal UAS dari SMKN 56 Jakarta dan evaluasi tertulis soal uji kompetensi dari LPK Veritrus Banten. Yang pertama, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar evaluasi. Sebelum melangkah ke perbandingan instrumen evaluasi tes, penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar evaluasi yang baik dan benar. Prinsip-prinsip ini meliputi yang pertama ada validitas, yaitu instrumen evaluasi harus mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua ada reliabilitas, yaitu instrumen evaluasi yang harus memberikan hasil yang konsisten dan terukur. Yang ketiga ada objektif, yaitu instrumen evaluasi harus bebas dari unsur subjektivitas dan bias. Yang keempat ada praktis, yaitu instrumen evaluasi harus mudah digunakan dan dikelola. Yang kelima ada efisien, instrumen evaluasi harus hemat waktu dan biaya. Yang keenam ada adil, yaitu instrumen evaluasi harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta untuk menunjukkan kemampuan mereka. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang perbandingan instrumen evaluasi tes tertulis. Sebelumnya itu ada pengertian dari uji kompetensi K3U, keselamatan dan kesehatan kerja umum, dan ulangan akhir semester UAS
merupakan dua instrumen evaluasi yang berbeda dengan tujuan, sasaran, dan karakteristik yang berbeda pula. Perbandingan keduanya penting untuk memahami perbedaan dan kekurangannya dalam konteks evaluasi yang baik dan benar. Berikut ini, di slide selanjutnya akan dibahas tentang perbedaan antara instrumen evaluasi tes tertulis di lembaga pendidikan formal di SMKN 56 Jakarta, berupa soal UAS dan instrumen evaluasi tes tertulis di lembaga pendidikan non-formal, yaitu di LPK Veritrus Banten, berupa soal uji kompetensi. Nah, kita akan membahas perbedaan instrumen evaluasi tes tertulis. Yang pertama, itu ada aspek tujuan. Uji kompetensi K3U mengukur kompetensi individu dalam menerapkan prinsip-prinsip K3U di tempat kerja. Sedangkan untuk UAS itu mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran selama 1 semester. Aspek yang kedua itu ada sasaran dan uji kompetensi K3U, yaitu bekerja di berbagai bidang, dan UAS peserta didik di lembaga pendidikan kejuruan formal. Yang ketiga, aspek sifat. Uji kompetensi K3U yaitu bersifat komprehensif dan praktis dengan fokus pada pemaparan 3U di lapangan. Dan untuk UAS yaitu bersifat teoritis dan terstruktur dengan fokus pada materi pembelajaran yang telah diajarkan. Aspek selanjutnya itu yaitu bentuk soal dengan uji kompetensi K3U pilihan ganda, isian singkat, uraian, dan praktik. Dan UAS yaitu pilihan ganda, isian singkat, uraian, dan praktik bersifat opsional. Dan selanjutnya ada aspek penilaian. Uji kompetensi K3U dilakukan oleh tim penilai yang terlatih dan kompeten dalam bidang K3U. Sedangkan UAS dilakukan oleh guru mata pelajaran yang terkait. Selanjutnya ada aspek hasil. Uji kompetensi K3U yaitu sertifikat kompetensi K3U. Sedangkan untuk UAS, nilai akhir semester dan kenaikan kelas. Selanjutnya ada aspek validitas dengan uji kompetensi K3U, yaitu poin 1 mengukur pengetahuan dan keterampilan K3U yang dibutuhkan di tempat kerja. Poin 2 soal-soal relevan dengan situasi dan masalah K3U yang dihadapi pekerja. Sedangkan untuk UAS, poin 1 mengukur pencapaian kompetensi peserta didik terhadap materi pembelajaran. Dan poin 2 soal-soal sesuai dengan kurikulum pendidikan kejuruan formal. Selanjutnya ada aspek reliabilitas. Uji kompetensi K3U yaitu menggunakan tes standar dan teruji, prosedur penilaian yang terstruktur dan konsisten. Sedangkan untuk UAS yaitu menggunakan soal-soal yang teruji dan direvisi secara berkala, dan prosedur penilaian yang terstruktur dan konsisten. Selanjutnya ada aspek objektivitas. Uji kompetensi 3U. Poin 1 soal-soal bebas dari unsur subjektivitas dan bias. Penilaian dilakukan secara objektif oleh tim penilai yang independen. Sedangkan untuk UAS yaitu ada soal-soal bebas dari unsur subjektivitas dan bias. Dan penilaian dilakukan secara objektif oleh guru. Selanjutnya ada perbedaan informasi evaluasi tes tertulis. Selanjutnya ada aspek praktis. Dengan uji kompetensi K3U, soal-soal mudah dipahami dan dikerjakan oleh peserta. Prosedur pelaksanaan uji kompetensi yang terstruktur dan efisien. Sedangkan untuk UAS, yaitu ada soal-soal mudah dipahami dan dikerjakan oleh peserta didik. Prosedur pelaksanaan UAS yang terstruktur dan efisien. Selanjutnya ada aspek efisien. Dengan uji kompetensi K3U membutuhkan waktu dan biaya yang lebih banyak dibandingkan UAS. Sedangkan UAS membutuhkan waktu dan biaya yang lebih sedikit dibandingkan uji kompetensi K3U. Kemudian ada aspek adil. Dengan uji kompetensi K3U memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta untuk menunjukkan kemampuan mereka. Sistem penilaian yang transparan dan akuntabel. Sedangkan untuk UAS, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik untuk menunjukkan kemampuan mereka dan sistem penilaian yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan instrumen evaluasi tes tertulis. Yang pertama ada validitas.
yaitu poin 1 untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Poin 2, uji kompetensi K3U mengukur pengetahuan dan keterampilan K3U yang dibutuhkan di tempat kerja, sedangkan UAS mengukur pencapaian kompetensi peserta didik terhadap materi pembelajaran. Untuk poin 3, yaitu menggunakan soal-soal yang telah diuji dan direvisi secara berkala untuk memastikan validitasnya. Yang kedua ada reliabilitas. Untuk poin 1 yaitu menggunakan prosedur penilaian yang terstruktur dan konsisten untuk memastikan reliabilitasnya. Poin 2 ada uji kompetensi K3U menggunakan tes standar dan teruji. Sedangkan UAS menggunakan soal-soal yang telah diuji dan direvisi secara berkala. Poin 3 sendiri yaitu memiliki sistem penilaian yang terdokumentasi dengan jelas untuk memastikan konsistensi dalam penilaian. Selanjutnya ada objektivitas. Poin 1 yaitu dirancang untuk bebas dari unsur subjektivitas dan bias. Poin 2 untuk kompetensi K3U menggunakan tim penilai yang independen dan terlatih untuk melakukan penilaian. Sedangkan UAS menggunakan guru yang objektif dan profesional. Dan yang terakhir ada poin 3, memiliki pedoman penilaian yang jelas dan terstruktur untuk meminimalisir bias dalam penilaian. Selanjutnya ada praktis. Untuk poin 1 dirancang untuk mudah digunakan dan dikelola. Poin 2, uji kompetensi K3U menggunakan sistem yang terstruktur dan terkomputerisasi, sedangkan UAS menggunakan sistem yang sudah terintegrasi dengan kurikulum pendidikan. Poin 3, memiliki panduan dan manual yang jelas bagi tim, penilai, dan guru untuk memudahkan pelaksanaan evaluasi. Selanjutnya ada efisien. Poin 1, dirancang untuk hemat waktu dan biaya. Untuk poin 2, uji kompetensi K3U menggunakan sistem yang terstruktur dan terkomputerisasi untuk menghemat waktu dan biaya. Sedangkan UAS menggunakan sistem yang sudah terintegrasi dengan kurikulum pendidikan untuk menghemat waktu dan sumber daya. Poin 3 yaitu memiliki sistem penilaian yang efisien untuk meminimalisir waktu yang dibutuhkan dalam penilaian. Selanjutnya ada adil. Poin 1 dirancang untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta untuk menunjukkan kemampuan mereka. Poin 2, uji kompetensi K3U menggunakan sistem penilaian yang transparan dan akuntabel, sedangkan UAS menggunakan sistem penilaian yang transparan dan akuntabel. Poin 3, memiliki mekanisme untuk mengatasi kecurangan dan memastikan keadilan dalam penilaian. Dan terakhir ada kesimpulan dari presentasi kami, yaitu uji kompetensi K3U dan UAS merupakan dua jenis instrumen evaluasi yang berbeda dengan tujuan, sasaran, sifat, bentuk soal, penilaian, hasil, dan prinsip-prinsip evaluasi yang berbeda pula. Uji kompetensi 3U berfokus pada pengukuran kompetensi individu dalam menerapkan prinsip-prinsip K3U di tempat kerja. Sedangkan UAS berfokus pada pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran selama 1 semester. Kedua jenis instrumen evaluasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pentingnya untuk memilih instrumen evaluasi yang tepat dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan evaluasi. Mungkin sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata yang kurang jelas. Terima kasih semuanya telah mendengarkan presentasi kami dari awal sampai akhir. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.